Saya dipanggil sama Kanjeng Kopassus Pramono Edi Wibowo. Saya dipanggil menghadap di Cicahe. Dia bertanya sama saya, "Abang, apakah ilmu hitam itu ada? Dan santet itu Apa yang terjadi? Saya doa. Kenapa? Yang ngomong ini jenderal, bukan kopral. Dan dia ngomong, mana buktinya? Jenderal bintang 2, komandan. Saya Tuhan curahkan hujan keselamatan, hujan pertobatan, hujan kuasa-Mu lewat kami secara pribadi, dan nama Tuhan dimuliakan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan, pas bilang saya ditanya, kamu ingin jadi apa? Dan kamu minta apa? Aku minta sakti kekuatan. Kamu sudah tahu, kepercayaan pemanggilan arwah, penghormatan arwah itu sudah ada sejak zaman sebelum Abraham. Salam Sobat Ministry Channel, terima kasih terus mendukung channel ini. Saat ini kita akan mendengarkan kesaksian pelayanan Tony. Namun terdahulu mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur hari ini boleh kembali bertemu dan mendengarkan kesaksian Pak Daud Tony. Kiranya Engkau memberkati channel ini, Engkau memberkati setiap orang-orang yang menonton, dan mereka semua boleh dipulihkan. Berkati juga Pak Daud Tony dalam setiap pelayanannya. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Dan Mapong Rekun itu tahu saya atau Mas? Kalau saya setelah tahu ditugasi secara khusus, dia tahu. Karena dia di cyber, Thomas. Dulu kan di cyber, di BSNN ya, tidak salah. Nah, dia tahu, dia tuh gini-gini, kemanapun kita mau ngumpet juga tahu dia. Itu dia kan sandi, dia ahli sandi, Thomas. Iya. Dan Komjen Dharma Pongrekun itu tahu saya, Thomas. Saya pernah suatu kali operasi khusus ya, ketahuan dia, Thomas. Itu, Thomas. Jadi saya tuh pernah Komisaris Jenderal Dampong Rekun itu, saya tuh nyembunyiin tuh nggak bisa sama dia, Thomas. Karena dia kan cyber, Thomas. Nah, waktu itu saya ada operasi khusus, Thomas. Operasi khusus untuk ngawal Jenderal Bintang 4, Thomas. Bintang 4, Thomas. Bintang 4 ya. Dalam operasi khusus, Thomas. Iya. Dibentuk tim kan gitu. Komjen Dharma Pongrekun ngomong gini, "Hah, gua tahu kamu operasi kan jam sekian, tanggal sekian." Aduh, nggak bisa ngomong lah sama dia, Thomas. Langsung, tapi saya ngomong, tapi kan penting tugas selesai. Dia itu kan pernah sekolah di FBI, Thomas. Oh. FBI dia itu, Dharma Pongrekun itu. Saya ngomong, kalau kamu nyadap saya percuma, saya juga tahu caranya, saya bilang gitu. Tapi waktu operasi itu dia, jadi saya pernah satu operasi khusus ketahuan sama si Dharma ini, ketahuan, kedetek gitu loh. Hebat ya pengetahuannya Pak Daud ya. Wah, dia ngomong, saya pantau kamu, saya tahu kamu kesini, jam sekian, tahu Thomas. Saya ngomong, wah ini gue diawasi di ini keliling-keliling gitu. Itu pengalaman saya. Shalom. Saya susah mau cerita dari mana karena panjang sekali. Tapi saya singkat ya. Saya jadi polisi bukan karena cita-cita dari kecil. Tapi perjalanan membawa saya dan akhirnya saya mendapatkan sesuatu yang Tuhan taruh bahwa Tuhan ingin saya di situ untuk memperbaiki. Niat untuk memperbaiki ternyata tidak semudah membalik tangan. Karena di dalam perjalanannya penuh dengan dinamika yang membuat kita kalau fokusnya kepada masalah, maka kita akan jatuh di tengah jalan. Karena kita melihat dunia ini begitu besar, begitu gelap untuk kita hadapi. Karena kekuatan yang kita hadapi sekarang adalah kekuatan mamon. Itu yang utama. Tahun 2015
awal saya hampir mengundurkan diri dari kedinasan saya karena ada merasa bahwa kita mau kerja baik ternyata sering dikerjain walaupun kita tidak salah. Dari situ saya mengambil suatu keputusan bahwa kalau saya menyerah maka dua-duanya saya nggak dapat. Saya tidak dapat anugerah Tuhan, saya tidak dikasih Tuhan, dan dunia pun saya pun tidak akan mungkin bisa dapat. Karena apa? Batin saya selalu berantem ketika saya mau mengikuti cara dunia, batin saya berantem. Ya, peperangan rohani terjadi. Dan akhirnya saya putuskan, ayah saya bilang, tenang dulu, tunggu waktu Tuhan, tunggu tanda dari Tuhan. Artinya apa? Keluarga itu penting. Keluarga merupakan ekstrak terpenting di dalam kehidupan kita di dunia untuk membawa keluarga ke surga. Ayah saya dulu seorang jaksa, terakhir jaksa agung muda, memberikan pesan kepada saya, kamu tidak perlu mendapatkan jabatan kalau kamu harus ngasih uang. Kamu tidak perlu dapat jabatan kalau kamu harus ngasih perempuan. Papa, mama tidak akan malu. Artinya kembali lagi, keluarga penting sekali. Jangan mendorong anaknya untuk melakukan hal-hal yang tidak. Seringkali lingkungan mengatakan, Bapak sekarang ada di mana? Selalu nanya jabatan, selalu nanya posisi. Jadi dari situ saja sudah terbangun bahwa mindset orang melihat kalau orang punya jabatan. Dan sejak saat itu saya tetap berjuang dan akhirnya saya tidak jadi mengundurkan diri dari kepolisian karena ada Tuhan taruh di dalam hati saya. Kalau saya dari luar sulit saya untuk memperbaikinya dan sulit saya juga untuk menyuarakannya karena saya menjadi tidak tahu apa yang terjadi di dalam. Singkat cerita, akhirnya saya 8 tahun di pangkat AKBP, kalau di Angkatan Darat itu Letnan Kolonel, dan selama 8 tahun selalu dijegal kalau naik, dan setelah itu saya sekolah pun banyak dijegal, dan saya beberapa kali ikut seleksi KPK juga. Tahun 2000 pangkat masih AKBP, Kombes, itu juga banyak dijegal, hampir lolos, tetapi waktu itu ada intervensi dan sebagainya. Dan tahun 2012 saya ikut sekolah, 2014 saya ikut sekolah Sespimti, dan setelah lulus tidak lama kemudian, 6 bulan kemudian Tuhan angkat saya jadi bintang 1. Dan dalam waktu 3,5 tahun, puji Tuhan sudah bintang 3. Itu hanya semua kemurahan Tuhan. Tetapi di dalam proses itu pun tidak semudah yang orang lihat. Ya, terakhir waktu pas mau naik bintang 3 sendiri ada demonstrasi yang demonstrasi kuasa Tuhan yang Tuhan perlihatkan, dan saksinya adalah Pak Geren. Karena jam 7:30 pagi sebelum dipanggil presiden, saya minta Pak Geren, Pak Daud Tony, ayah saya, Pak Jack untuk membantu mendoakan karena nama saya hilang dari list untuk dinaikkan bintang 3. Dipanggil presiden tidak ada. Tetapi jam 10 kurang 15 ada yang WA saya bahwa saya gagal untuk ikut dipanggil presiden. Saya berserah dan jam 10.20 ada telepon dari istana, berhasil, saya segera berangkat, ditunggu jam 11.30. Dan itu luar biasa karena Tuhan demonstrasikan betapa ketika kita mengandalkan Tuhan itu seperti begini. Setiap hari fokus ke Tuhan aja. Karena ketika kita fokus kepada yang dunia, maka kita selalu takut. Kapan dunia ini mulai takut? Kapan dunia ini juga mulai sombong? Ketika ada bank, perhatikan ya, ketika kita selalu mengandalkan saving, kita pikir hidup kita bisa di-saving oleh bank tadi. Angka-angka itu menunjukkan harga diri kita. Angka-angka yang ada di bank itu menunjukkan kesombongan kita. Walaupun kita sekarang ada di gereja ini, tapi mungkin kesombongan kita ada. Tetapi kekhawatiran kita juga muncul ketika angka-angka itu kita perhatikan. Loh, saya punya tabungan tinggal 1 juta. Padahal ketika Musa membawa orang Israel, bangsa Israel dari Mesir ke tanah Kanaan, Tuhan sudah memberikan pelajaran, memberikan roti mana yang hanya boleh untuk dikumpulkan atau dipakai untuk sehari. Kalau dikumpulkan lebih dari sehari, maka itu akan busuk. Busuk artinya apa? Kita akan jadi sombong.
kita akan gunakan untuk hal-hal yang tidak-tidak. Kalau berlebihan, itu udah nature-nya atau kebiasaan manusia, kedagingan manusia. Manusia fana selalu begitu, selalu memanfaatkan untuk yang tidak-tidak. Bahkan seringkali berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita anggap ini titipan, sehingga kita mengumpulkannya untuk membangun harga diri, membangun nama. Itulah kaitan dengan angka-angka tadi. Gara-gara ada bank, bank ini adanya ketika Tuhan Yesus lempar-lemparkan bangku, makanya bank itu berasal dari kata bangku. Dan bank inilah yang sekarang, yang mempunyai sistem perbankan ini, yang sedang mau membawa kita ke proses penggenapan antikris. Di mana sekarang teknologi yang kita pakai sekarang itu hitungannya matematika. Coba lihat, perhatikan, di mana-mana orang selalu berhitung dengan matematika, tidak mengandalkan Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sudah ajarkan kita 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Kalau sudah amin, mulai sekarang praktekkan. Jangan amin tapi nanti masih berhitung dengan cara kita. Mulai sekarang andalkan Tuhan. Keluar dari gereja, andalkan Tuhan. Kenapa? Semua yang kita pakai, semua yang kita punya sekarang kita akan tinggalkan. Gak ada gunanya, betul-betul gak ada gunanya. Waktu berjalan begitu cepat, dan kita tidak punya waktu lagi. Pulang dari sini kita nggak tahu apa yang terjadi. Tuhan tahu apa yang terjadi, tetapi kita nggak tahu. Kalau kita selalu mengandalkan hitungan matematika, hitungan manusia, kekhawatiran demi kekhawatiran yang terjadi. Tetapi itulah konsep antikris yang sekarang sedang terjadi. Manusia semakin mengandalkan hitungan matematika. Apa? Semua dipaksa untuk mencari uang. Hampir kita punya alasan, selalu punya alasan tidak punya waktu untuk Tuhan. Pegang gadget bisa 5 jam. Dan memang kita dibikin caranya selalu dengan konsepnya apa? Mudah, cepat, nyaman. Itu cara-cara iblis. Ya, konsepnya mereka terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur, ada organisasi. Mereka bergerak di mana-mana, termasuk radikalisme. Itu adalah cara daripada antikris. Ya, termasuk krisis ekonomi. Kita dibikin takut. Ya, konsepnya selalu sistematis. Sistematisnya seperti apa? Propagandanya ketakutan. Nanti tahun depan akan krisis ekonomi. Nanti tahun depan atau 2 tahun lagi akan habis minyak. Itu adalah manipulasi mindset. Itu adalah tipu muslihat iblis yang disampaikan kepada kita supaya manusia-manusia ini menjadi panik dan rebutan untuk mendapatkan itu. Nanti tahun depan dia mulai berhitung dengan matematika. Oh, tahun depan saya harus punya tabungan segini-segini. Kalau enggak saya nggak bisa hidup. Salah. Saya pastikan itu salah. Karena selama ini saya pun hidup bukan dengan hitungan matematika. Andalkan dari sumbernya. Manusia terdiri tubuh, jiwa, dan roh. Dan yang menjadi core kehidupan seperti mesin tadi adalah roh. Tubuh ini akan binasa. Makanya kalau ada orang meninggal dibilang telah berpulang. Telah berpulang ke rumah Bapak. Cuma pertanyaannya ke rumah Bapak sebelah kiri atau sebelah kanan. Ya. Nah itu. Jadi yang menjadi core utama adalah roh, bukan tubuh. Tubuh dan jiwa sangat dipengaruhi oleh core tadi. Di dalam, makanya dibilang kuduskanlah tubuhmu. Karena di dalam tubuh kita ini ada sel-sel yang connect dengan Roh Kudus, connect dengan kuasa atau gelombang energi dari surga. Itulah yang menghidupkan kita sekarang ini. Bukan makanan. Makanya dibilang manusia hidup bukan dari roti dan daging, tetapi dari firman Allah. Kenapa? Firman itu yang connect ke atas. Itulah yang membuat kita hidup. Rupanya begitu. Saya juga baru tahu kenapa saya harus sampaikan ini.